Baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk saudara. Bisa ceritakan pengalaman saudara ketika rantai pasokan terganggu dan berdampak pada operasional cabang. Bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan tersebut? Ketika salah satu pemasok utama saya mengalami keterlambatan, beberapa cabang mulai kekurangan stok. Nah, saya itu segera mengumpulkan data kebutuhan harian seperti cabang, lalu berkomunikasi dengan pemasok alternatif untuk memenuhi kebutuhan sementara. Nah, saya juga mengatur prioritas distribusi agar cabang dengan permintaan tertinggi tetap berjalan. Baik. Nah, ketika Anda harus mengambil keputusan strategis yang memiliki resiko besar bagi pertumbuhan bisnis, bagaimana saudara mengumpulkan informasi tersebut dan untuk memastikan keputusan tersebut berbasis data akurat? Dalam menghadapi keputusan strategis beresiko tinggi, saya membangun kerangka pengumpulan data yang sistematis. Pertama, saya mulai dengan data mapping dari seluruh unit relevan, lalu kemudian meminta real-time insight dari pemasaran, supply chain, dan finance. Saya melibatkan analisis data untuk melakukan skenario modeling dan sensitivity analysis sehingga seluruh variabel resiko dapat teratur. Informasi tersebut kemudian diverifikasi melalui sumber eksternal seperti tren industri dan benchmark kompetitor. Ceritakan bagaimana saudara mengembangkan konsep baru dalam pemasaran yang dapat memberikan diferensiasi bagi perusahaan. Saya memulai pengembangan konsep pemasaran dengan menganalisis perilaku pelanggan dan tren pasar terbaru. Nah, setelah itu saya mengidentifikasi celah yang belum dimanfaatkan kompetitor. Dari temuan tersebut, saya kemudian menyusun kampanye berbasis nilai unik produk dan menguji respon pelanggan melalui pilot campaign. Nah, hasil dari uji coba tersebut membantu kami meluncurkan strategi pemasaran yang lebih berbeda dan relevan. Dalam 3 tahun terakhir, bagaimana cara saudara merancang perencanaan strategis untuk memastikan integrasi yang efektif antara pemasaran, pengembangan usaha, dan operasi cabang? Dalam 3 tahun terakhir, saya mengembangkan perencanaan strategis berbasis data dengan 3 tahap, yaitu yang pertama analisis mendalam terhadap performa pasar, lalu proyeksi pertumbuhan usaha, dan kesiapan operasional cabang. Saya juga menyusun roadmap integrasi yang menghubungkan prioritas pemasaran dengan peluang pengembangan usaha. Kemudian saya menyesuaikan dengan kapasitas rantai pasokan dan kebutuhan operasional. Nah, selain itu saya juga membentuk task force lintas fungsi untuk memastikan eksekusi selaras dan setiap cabang mendapatkan dukungan yang konsisten. Baik, pertanyaan berikutnya, ketika sebuah proyek strategis mengalami kendala besar yang tidak terduga, apa langkah saudara untuk memastikan rencana tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi lain? Nah, saat kendala besar terjadi, saya langsung meninjau ulang prioritas proyek yang memetakan bagian mana yang paling berdampak. Nah, saya menyiapkan penyesuaian rencana kerja, membagi ulang tugas, serta berkoordinasi dengan fungsi terkait agar perubahan tidak mengganggu jalur operasional yang lain. Nah, dengan pendekatan itu, proyek tetap berlanjut meskipun dalam ritme yang sedikit berbeda. Baik, pertanyaan berikutnya, ketika terjadi situasi darurat di operasional cabang atau supply chain, bagaimana saudara menjaga ketenangan tim agar tetap fokus menyelesaikan masalah? Nah, waktu kondisi darurat terjadi, saya terlebih dahulu menstabilkan situasi dengan memberikan arahan yang tegas namun menenangkan. Saya memecahkan masalah menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola,
lalu memastikan tim memahami prioritas kritis, dan menjaga ritme komunikasi tetap konsisten. Saya juga hadir langsung sebagai penopang emosional agar tim merasa aman sehingga mereka bisa tetap fokus, bekerja efektif, dan menyelesaikan masalah dengan terukur meski berada di bawah tekanan. Dalam peran saudara sebagai COO, bagaimana saudara memastikan akurasi, ketelitian, dan akuntabilitas ketika membuat keputusan penting yang berdampak pada pemasaran, supply chain, dan operasional cabang? Saya memastikan setiap keputusan penting melalui peninjauan data yang komprehensif, validasi silang dengan laporan operasional, dan konsultasi dengan kepala divisi terkait. Nah, saya selalu mendokumentasikan proses pengambilan keputusan agar dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan tidak ada detail penting yang terlewat. Baik, pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi motivasi utama saudara untuk melanjutkan tanggung jawab ke level CEO setelah 3 tahun memimpin fungsi operasional, pemasaran, dan supply chain sebagai Chief Operating Officer? Motivasi utama saya adalah dorongan untuk memperkuat keberlanjutan dan skalabilitas perusahaan melalui keputusan strategis yang menyeluruh. Nah, 3 tahun memimpin operasional, pemasaran, dan supply chain memberikan saya pemahaman mendalam tentang ekosistem bisnis perusahaan. Nah, saya merasa sudah siap memimpin transformasi jangka panjang, memperkuat daya saing, dan memastikan setiap fungsi bergerak dalam satu arah strategis yang konsisten demi mencapai tujuan pertumbuhan perusahaan. Baik, dalam 3 tahun saudara bekerja sebagai Chief Operating Officer, bagaimana Anda memastikan komunikasi lisan saudara tetap efektif ketika harus menjelaskan strategi yang kompleks kepada tim lintas divisi? Nah, saya menjaga efektivitas komunikasi dengan menyampaikan strategi kompleks secara bertahap, menggunakan bahasa yang jelas dan relevan dengan konteks masing-masing divisi. Nah, saya selalu menghubungkan strategi dengan tujuan operasional mereka agar pesan lebih mudah diterjemahkan ke dalam tindakan. Nah, setelah itu saya melakukan klarifikasi 2 arah untuk memastikan seluruh tim benar-benar memahami arah yang ditetapkan dan siap menjalankan secara konsisten. Baik, jelaskan bagaimana saudara memastikan setiap laporan strategis yang sudah saudara siapkan mudah dipahami oleh jajaran direksi dan relevan untuk mengambil keputusan. Nah, untuk memastikan laporan strategis mudah dipahami, saya selalu memulai dengan menyusun kerangka laporan yang sistematis, dimulai dari ringkasan eksekutif, analisis utama, hingga rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Nah, saya memilih data yang paling relevan dengan isu strategis yang sedang dibahas dan mengeliminasi informasi yang tidak mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, saya juga memastikan bahasa yang digunakan tetap formal, namun langsung pada inti masalah, sehingga jajaran direksi dapat memahami konteks dan kebutuhan keputusan tanpa hambatan. Baik, kepada pertanyaan selanjutnya, ketika saudara menerima keluhan dari salah satu cabang terkait alur rantai pasokan, apa yang seharusnya saudara lakukan pertama kali? Oke, langkah pertama yang saya lakukan yaitu memberikan ruang bagi pihak cabang untuk menjelaskan keluhan mereka secara lengkap sambil menunjukkan perhatian penuh melalui active listening. Nah, saya tidak hanya mendengarkan isi keluhan saja, tetapi juga memperhatikan nada, urgensi, serta faktor-faktor emosional yang mungkin mempengaruhi situasi. Nah, setelah itu saya merangkumkan kembali poin-poin utama untuk memastikan pemahaman saya itu benar, serta menanyakan informasi tambahan yang diperlukan tanpa mengarahkan atau menghakimi. Baik,
Ceritakan situasi yang dihadapi saudara ketika harus menggerakkan lintas divisi untuk mencapai target yang menantang. Bagaimana saudara meyakinkan mereka untuk berkomitmen? Oke, dalam situasi ketika saya harus menggerakkan tim lintas divisi untuk mencapai target yang menantang, langkah pertama yang saya lakukan yaitu menyampaikan tujuan secara jelas dan memaparkan alasan mengapa target tersebut penting bagi organisasi. Nah, saya menjelaskan data pendukung, manfaat yang dapat diperoleh, serta resiko apabila target tidak tercapai. Selain itu, saya juga membuka ruang diskusi agar tiap divisi bisa menyampaikan kekhawatiran, kendala, maupun kebutuhan mereka. Nah, dengan memahami perspektif masing-masing tim, saya kemudian menyusun pendekatan yang selaras dengan prioritas mereka. Pendekatan rasional dan komunikasi terbuka ini membuat saya mendapatkan komitmen dari sebagian besar anggota tim karena mereka merasa dilibatkan dan memahami urgensi dari target yang saya tetapkan. Baik, bagaimana saudara membangun hubungan kerja yang efektif dengan pimpinan divisi lain ketika terdapat perbedaan prioritas atau kepentingan? Nah, ketika menghadapi perbedaan prioritas atau kepentingan antar pemimpin divisi, saya mengambil pendekatan yang lebih strategis dan kolaboratif. Pertama, saya mendengarkan secara mendalam dan empatik dalam memahami perspektif, motivasi, serta tantangan yang mereka hadapi. Lalu kedua, saya menyelaraskan perbedaan tersebut dengan tujuan jangka panjang perusahaan, menekankan visi bersama, dan menyoroti dampak keputusan terhadap keberhasilan organisasi. Selanjutnya, saya memfasilitasi diskusi terstruktur untuk menemukan solusi, mengedepankan kompromi yang tetap menjaga kepentingan strategis perusahaan. Nah, selama proses saya menekankan transparansi, membangun kepercayaan, dan memastikan hubungan profesional tetap kuat, sehingga perbedaan tidak hanya terselesaikan tetapi juga memperkuat sinergi dan budaya kerjasama di seluruh organisasi. Baik, bagaimana saudara memimpin tim lintas divisi ketika harus melaksanakan keputusan strategis yang berdampak luas pada operasional perusahaan? Dalam menghadapi keputusan strategis yang berdampak luas, saya memulai dengan memastikan seluruh tim lintas divisi memahami konteks dan tujuan dari keputusan tersebut. Saya juga menjelaskan prioritas, menyampaikan ekspektasi, dan memberikan arahan yang jelas mengenai peran masing-masing divisi. Selanjutnya, saya mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi antar tim, sehingga setiap anggota merasa didengar dan terlibat dalam implementasi. Saya juga memantau progres secara berkala, memberikan umpan balik konstruktif, dan menyesuaikan strategi apabila diperlukan, untuk memastikan pelaksanaan tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Baik, pada pertanyaan berikutnya, saat terjadi ketidaksepahaman antar divisi terkait prioritas operasional, nah bagaimana saudara memastikan seluruh tim tetap bekerja secara harmonis agar mencapai tujuan yang sama? Nah, ketika menghadapi ketidaksepahaman antara divisi mengenai prioritas operasional, saya mengadopsi pendekatan kolaboratif dan strategis. Nah, pertama, saya memfasilitasi diskusi terbuka untuk mendengar semua perspektif dan memahami motivasi di balik prioritas masing-masing divisi. Saya kemudian menyoroti tujuan strategis organisasi sebagai acuan bersama dan mengidentifikasi area kompromi atau sinergi yang dapat menguntungkan semua pihak. Nah, selama proses ini saya menjaga komunikasi tetap transparan, mendorong rasa saling menghargai, dan menetapkan tanggung jawab kolektif. Baik,
ceritakan bagaimana saudara menangani konflik antara dua kepala divisi yang memiliki kepentingan berbeda dalam proses operasional. Nah, langkah apa yang saudara ambil untuk memastikan keputusan dapat diterima oleh kedua pihak? Dalam menghadapi konflik antar kepala divisi, saya memulai dengan mendengarkan kedua pihak secara aktif untuk memahami kepentingan, prioritas, dan kendala yang mereka hadapi. Nah, setelah itu saya menekankan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan bagaimana masing-masing divisi dapat berkontribusi secara optimal. Saya juga memfasilitasi diskusi terstruktur, mendorong pertukaran ide yang konstruktif, dan mengidentifikasi solusi kompromi yang realistis. Terima kasih atas jawaban yang sudah saudara berikan. Akan kami tampung dan akan kami diskusikan kepada Dewan Direksi. Nah, untuk hasil wawancaranya akan kami sampaikan dalam 2-3 minggu ke depan melalui email Departemen HR. Nah, saya sampaikan terima kasih untuk kehadiran saudara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.